Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Hari ini kita akan mempelajari Quran hadis. Sebelum kita mulai belajar, mari kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan apa yang akan kita pelajari, yang akan anak-anak dengarkan, menjadi pelajaran, menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Baiklah, beberapa minggu kemarin kita sudah mempelajari satu hadis, yaitu tentang takwa. Hadis tentang takwa yang kurang lebih bunyi hadisnya, ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ya. Jadi hadis tersebut memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah, kemudian mengiringi perbuatan-perbuatan buruk kita itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, agar perbuatan buruk kita dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dianjurkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, hari ini kita akan belajar satu hadis lagi, yaitu hadis tentang niat. Pentingnya sebuah niat. Setiap hari di dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti melakukan suatu hal yang diawali dengan niat. Minimal itu sholat. Ya. Setiap kita mau sholat 5 waktu, itu pasti kita akan melafalkan yang namanya niat. Contoh, kita mau sholat subuh, kita pasti melafalkan niat usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Apapun yang kita lakukan itu harus didasari dengan niat, jika itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mau makan, jika dibarengi dengan niat yang baik, maka makan kita yang seharusnya hukumnya itu mubah akan menjadi sebuah ibadah. Mau makan diniati supaya ketika belajar tidak kelaparan, bisa konsentrasi, atau ketika mau sholat makan dulu agar sholatnya lebih khusyuk. Nah, itu kalau makannya diniati baik, maka akan menjadi amal ibadah. Nah, hari ini kita akan mempelajari betapa pentingnya sebuah niat itu di dalam kehidupan sehari-hari kita. Secara arti, artinya niat itu apa sih? Secara bahasa, artinya niat itu adalah menyengaja terhadap sesuatu atau sengaja melakukan sesuatu. Sedangkan secara istilah, niat itu adalah menyengaja dalam melakukan suatu perbuatan untuk harapan tertentu. Nah, itu ada di halaman 48. Untuk harapan tertentu, tentunya pastinya adalah harapan-harapan yang baik. Nah, niat itu juga merupakan syarat sah dalam menjalankan suatu ibadah. Nah, ini ibadah-ibadah yang fardu tadi seperti sholat, kalau tidak diawali dengan niat maka sholatnya tidak sah. Puasa juga harus diawali dengan niat.
zakat juga harus diawali dengan niat. Begitu pula haji. Jadi kalau rukun-rukun Islam itu tadi tidak diawali dengan niat, maka ibadahnya tidak sah. Hadisnya bagaimana? An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ada riwayat yang wa man kanat hijratuhu lidunya aw yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi ada dua riwayat hadis yang berbeda. Artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang diniatkannya. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia, untuk mendapatkan dunia atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuannya. Rawahu muttafaqun alaih. Diriwayatkan muttafaq alaih. Nah, dari makna hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita niatkan, kalau niatnya itu karena ibadah kepada Allah atau karena melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah, maka itu akan dihitung sebagai pahala yang baik oleh Allah. Atau hijrah kita atau hal-hal yang kita kerjakan itu akan dihitung hal-hal yang baik oleh Allah dan Rasulullah. Akan tetapi kalau ketika kita melakukan sesuatu karena tujuan dunia atau karena tujuan ingin menikahi seorang wanita, maka ya yang didapatkan tujuannya itu tadi, tapi tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, saya mau sholat, ya saya niat, Pak Fuad niat, sudah saya hari ini mau sholat 5 waktu jangkep full supaya nanti dikasih uang saku sama orang tua, supaya uang sakunya ditambah 10.000 sama orang tua. Nah ini niat sholatnya bukan karena Allah, tapi karena sangu 10.000 tadi. Nah hal-hal yang seperti ini itu akan membawa kita kepada mengerjakan sesuatu tapi tidak diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah karena supaya sangunya ditambah, ibadah supaya diberikan hadiah, atau ya puasa, sudah kelas 6 SD puasanya full tapi diberikan syarat kalau puasanya full dibelikan sepatu baru. Nah ini kan jadi ibadahnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini itu harus diawali dengan niat yang baik. Nah, niat itu juga memiliki dua fungsi. Nah, ini dijelaskan di halaman 50. Silahkan dibuka. Yang pertama, fungsi niat adalah
Jika niat berkaitan dengan suatu amal, niat tersebut berfungsi untuk membedakan antara amal ibadah dengan kebiasaan. Contoh, mandi dapat dilakukan untuk menghilangkan hadas, tetapi mandi juga bisa dilakukan sebagai kebiasaan. Nah, setiap hari mandi, tiba-tiba mandi untuk menghilangkan hadas. Nah, ini mandi yang untuk menghilangkan hadas itu harus diawali dengan niat. Nah, jika niat itu berkaitan dengan amal ibadah itu sendiri, artinya sholat. Nah, satu ibadah sholat itu kan ada dua macam, ada sholat sunnah, ada sholat fardu. Nah, dua ibadah tersebut harus dibedakan dengan niat. Jadi ketika sholat zuhur ya niatnya fardu, usolli fardu zuhri. Tapi kalau sholat ba'diyah zuhur, niatnya harus ditambahi sunnah, usolli sunnah ba'diyata zuhri. Jadi harus ada yang membedakan antara fardu dan sunnah. Nah, itu tadi penjelasan mengenai hadis tentang niat. Jadi intinya adalah setiap sesuatu yang kita kerjakan itu harus diawali dengan niat. Ketika sudah diawali dengan niat, jangan sampai niat kita itu ibadah karena dunia, ibadah karena ingin dipuji, ibadah ingin disebut orang baik, atau ibadah karena suatu hal. Ini jangan sampai. Tapi niat kita, ibadah kita harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu sedikit yang bisa Pak Fuad sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa dipelajari hadisnya, kalau bisa dihafalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.